Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang perencanaan hotel, planning and layouting bagian 2. Nah, adapun kebutuhan area. Umumnya setiap hotel memerlukan 10 sampai dengan 15 square feet untuk registration, manajemen, accounting, atau ruang pengawasan. Kemudian 10 sampai dengan 15 square feet untuk gudang, furniture, dan alat-alat lain. Ketiga, 25 sampai dengan 30 square feet untuk perlengkapan engineering, untuk penggunaan ruang boiler, AC, plumbing, dan lain sebagainya. Untuk area kontrol area, dasar utama disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan kamar tamu dan pelayanan yang ada, termasuk di dalamnya antara lain ada front office, kantor manajer, kantor accounting, dan lain sebagainya. Yang kedua ada front desk, disiapkan untuk memudahkan proses registrasi, check-in dan check-out, pusat informasi, tempat alat-alat kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada executive office, ini merupakan kantor general manager dari hotel tersebut dan biasanya ada di dekat lobi atau gedung yang lain. Cukup untuk meja kursi, lemari kerja, meja kursi untuk penerima tamu yang memerlukan untuk bertemu dan ruang sekretariat. Tampilan ruang hendaknya mencerminkan wajah perusahaan yang dipimpinnya. Kadang diperlukan juga ruang dan alat-alat untuk presentasi atau semacam operation room. Ruang accounting sebaiknya terpusat dan mudah ke front desk dan dekat dengan kantor manajer. Yang keempat ada ruang housekeeping dan laundry. Disarankan berdekatan dengan laundry atau housekeeping untuk delivery dan pengontrolannya. Faktor pertimbangan untuk laundry itu ada jumlah kamar tamu, tingkat hunian, tipe kasur, tipe kain yang digunakan, jumlah dan tipe handuk, di mana handuk itu dipakai di kamar, di salon, di spa, ataukah di swimming pool. Kemudian ada jumlah dan macam napkin, tamu yang datang dan pergi, dan kebutuhan dry cleaning. Nah, selanjutnya, laundry sendiri merupakan salah satu alternatif. Hal ini jika menimbang beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ada mandiri, terbebas dari resiko luar, atau cuaca, pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian kontrol langsung ditangani sendiri. Ketiga, pemeliharaan langsung agar lebih awet dan dicuci sesuai dengan kebutuhan. Nah, alokasi ruang untuk laundry biasanya ada washer extractor sesuai dengan ukurannya, tumbler atau pengering, kemudian mesin lipat dan pengering, kemudian perlengkapan untuk kondisi air, alat pressing, steam box, dan lain-lain. Nah, beberapa hotel memilih untuk menggunakan outside laundry. Hal ini juga mengacu pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, biaya invest ruang dan operasional yang efisien, tidak perlu belanja deterjen dan chemical lainnya, biaya perawatan mesin laundry tidak ada, mudah pengontrolan, dan meniadakan satu departemen berarti efisiensi untuk budget pegawai. Perencanaan saving energi dalam operasional hotel. Setiap gedung maupun bangunan lama dapat diambil langkah untuk hemat energi, khusus untuk penghematan pemakaian listrik pada peralatan yang telah lama dipasang, dinyatakan sebagai tahapan ProRetain atau program pengiritan energi. Prinsip saving energi dalam operasional hotel terdiri dari 3, no cost eco, low cost eco, and high cost eco. No cost eco tidak ada biaya dalam pelaksanaan program pengiritan energi. Contohnya, mengadakan jadwal pemakaian AC, listrik, elevator, dan pompa air, sebagainya. Kemudian untuk low cost eco, biaya rendah sesuai dengan anggaran yang disediakan setiap bulan. Contohnya, jadwal pelaksanaan preventif dan maintenance secara teratur. Kemudian ada high cost eco, di mana penggunaan biaya investasi serta perencanaan lebih terarah, misalnya refansi. Kemudian untuk perencanaan saving energi dalam operasional hotel memiliki dampak, yaitu dampak penghematan energi. Yang pertama, menekan biaya investasi. Hemat energi berkolerasi positif dengan pencegahan reinvestment. Dengan kata lain, semakin upaya hemat energi ditingkatkan, umur investasi akan semakin panjang.
Contohnya, ketika kita mematikan lampu pada kamar atau floor yang tidak digunakan, hal ini akan menambah usia lampu. Kemudian yang kedua, menambah keuntungan. Upaya hemat energi pada umumnya akan berkolerasi positif dengan meningkatnya keuntungan. Hemat energi berarti juga efisiensi biaya. Secara bisnis, biaya operasional usaha yang semakin kecil akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Contohnya, adalah penggantian bathtub di kamar mandi dengan shower. Otomatis akan menghemat penggunaan air dan listrik. Yang ketiga, hasil penghematan dipergunakan untuk biaya investasi atau bonus prestasi kerja karyawan atau sebagai dana cadangan. Macam-macam program konservasi energi. Yang pertama ada kampanye untuk meningkatkan kesadaran karyawan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, penggunaan teknologi konservasi energi pada para pelaksana. Yang keempat, penelitian dan pengembangan setelah program dilakukan. Yang kelima, identifikasi proses, perbaikan efisiensi proses, kemudian ada perbaikan efisiensi sarana, dan perbaikan efisiensi peralatan. Yang keenam, mengatur prosedur atau SOP yang memudahkan. Kemudian ada salah satu contoh untuk perencanaan saving energi dalam operasional hotel. Salah satunya ini menggunakan saklar hemat energi hotel dengan kartu kunci yang sangat penting untuk sistem kunci pintu hotel elektronik yang saat ini sudah banyak dilakukan di hotel-hotel. Fungsi utamanya adalah memungkinkan tamu hotel untuk memasukkan kartu kamar ke saklar listrik saat memasuki kamar hotel setelah mendapatkan kartu yang ada di front line. Kemudian mereka dapat menggunakan peralatan listrik yang ada di dalam ruangan. Kartu kamar juga harus dilepas dari saklar hemat energi saat mematikan semua catu daya di dalam ruangan untuk memastikan keamanan. Saklar hemat energi hotel dapat memastikan semua peralatan listrik di kamar hotel dan menghemat listrik untuk hotel. Nah, ini merupakan konsumsi listrik secara umum pada peralatan yang digunakan dalam suatu hotel. Misalnya, pendingin. Konsumsi listrik rata-ratanya ada 52% dari jumlah keseluruhan penggunaan listrik dalam satu hotel. Penerangan 25%, peralatan listrik 4%, pompa air 6%, elevator 4%, kemudian yang lain-lain 2%. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.